Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya supaya kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas pimpin doa. Ibu absen dulu ya. Aurel ada. Bella Kusantika ada. Chelsea Maulidia. Desa Putu. Egi Yoga. Febriani. Karisma. Kurnia Indah. Nanda Rizky. Reniria. Repi. Rido Julian, Rido Pangestu, Tiara, Tri. Trinya cuma satu ya? Tri yang satunya? Tri Pras. Yang satunya Tri Prastio, yang satunya Tri Prasnanto. Hadir semua ya hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau tanya, ada yang sudah tahu kecerdasan artifisial itu apa? Ada yang tahu nggak? Belum tahu? Kalau AI tahu? Tahu. Sudah pernah menggunakan AI? Belum. Ada yang sudah. Aplikasi apa yang digunakan? ChatGPT. Digunakan untuk apa? Untuk mencari tugas, untuk membantu mengerjakan tugas. Yang belum pernah berarti tidak pernah bertanya ke ChatGPT ya? Iya. Kemudian ada yang sudah tahu apa itu prompt? Belum tahu. Nah, pada pertemuan hari ini, Ibu akan mengajari kalian tentang apa itu prompt dan bagaimana cara membuat prompt. Nah, sebelum belajar, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep prompt engineering dan perannya dalam menghasilkan output dari kecerdasan buatan atau AI. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu merancang, merumuskan prompt yang terstruktur untuk menghasilkan ide cerita, deskripsi karakter, dan dialog untuk video animasi. Kemudian, peserta didik mampu mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam sebuah video animasi, karakter, latar, alur cerita, dan gaya visual. Untuk selanjutnya, tujuannya peserta didik mampu merancang konsep video animasi singkat, mulai dari ide hingga storyboard visual. Kemudian, peserta didik mampu menggunakan tools atau aplikasi berbasis template untuk membuat video animasi sederhana. Kemudian, peserta didik mampu menggabungkan aset visual, teks, dan audio untuk menghasilkan sebuah karya video animasi yang utuh. Dan yang terakhir, tujuannya adalah peserta didik mampu mempresentasikan dan memberikan umpan balik terhadap karya video animasi. Jadi siap belajar untuk membuat prompt? Siap ya? Nanti akan Ibu ajari tutorialnya bagaimana. Kita ice breaking dulu.
Ice breakingnya konsentrasi. Silakan semuanya berdiri. Silakan berdiri semua. Kita melatih konsentrasi sekalian olahraga pagi. Kalau ibu bilang tangan ke depan, tangan ke depan. Kata kuncinya adalah suara ibu. Jangan ngikutin gerakan ibu, ya. Konsentrasi. Kalau ibu bilang tangan ke samping, tangan ke samping. Kalau ibu bilang tangan ke bawah, berarti seperti ini. Kalau ibu bilang tangan ke atas, berarti seperti ini. Ya. Ikutin suara ibu, jangan ikutin gerakan ibu ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Tangan ke samping, tangan ke bawah, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke bawah. Ada yang nggak konsentrasi, ulangin lagi ya. Si Pras nggak konsentrasi, kita ulangin lagi. Konsentrasi. Konsentrasi. Tangan ke atas. Pras nggak konsentrasi lagi. Kita ulangin lagi. Konsentrasi. Konsentrasi. Tangan ke bawah. Tangan ke samping. Tangan ke atas. Tangan ke bawah. Oh, udah konsentrasi semua. Kita mulai ya. Yo, silahkan. Yo, konsentrasi. Siapa itu yang paling atas? Desa. Aurel nomor 2. Nah, ini prom. Prom merupakan perintah atau instruksi. Jadi, kalian memberi perintah kepada AI. Nanti kalian menggunakan AI apa? Boleh menggunakan ChatGPT, boleh juga menggunakan Gemini. Ada yang sudah tahu Gemini? Sudah tahu, tapi belum pernah digunakan. Ya. Merupakan perintah atau instruksi yang diberikan kepada model KA untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Nah, nanti kan tugasnya kalian membuat prompt untuk menghasilkan sebuah gambar yang pertama. Jadi kalian memberikan perintah ke AI itu untuk membuat prompt. Membuat prompt itu harus detail. Apa yang kalian buat itu harus detail. Misalkan kalian mau menggambar seorang wanita yang cantik. Harus kalian detail. Misalkan kalian mau menggambarkan, saya akan buatkan sebuah gambar seorang perempuan yang cantik memakai jilbab. Itu harus kalian jelaskan, dia harus memakai baju panjang. Kalau kalian tidak menjelaskan dia tidak memakai baju panjang, nanti akan keluar memakai baju pendek. Kalian harus detail. Misalkan keinginan kalian, gambar itu seorang perempuan itu memakai baju apa? Misalkan memakai baju putih abu-abu, lengan panjang, berjilbab putih, duduk di depan komputer sedang belajar. Membuat prompt itu harus detail. Kalau nggak detail, nanti tidak akan menghasilkan yang sesuai dengan keinginan kalian. Itu ya. Itu tentang prompt. Nah, prompt memiliki peran penting sebagai pengarah dalam proses pembuatan konten. Misalnya teks, audio, visual, dan lainnya. Karena ia menentukan bagaimana model KA akan memahami dan merespon input yang diberikan.
Jadi kalau kalian tidak memberikan perintah yang jelas, yang detail, dia tidak akan paham apa yang kalian maksud. Misalkan tujuan kalian ingin membuat sebuah gambar perempuan cantik di depan komputer. Itu kan di pikiran kalian itu sudah detail. Tetapi kalau kalian tidak menyebutkan detail, itu dia tidak akan membuat gambar yang sedetail yang ada di otak kalian. Jadi apa yang kalian inginkan harus kalian ketik di prompt ini. Nah, kemudian fungsi utama prompt. Yang pertama, mengatur konteks. Prompt menyediakan konteks yang diperlukan bagi model KA untuk memahami topik, gaya, tujuan output yang diharapkan. Tadi kan sudah Ibu jelaskan ya, kalau membuat prompt itu harus sedetail mungkin. Misalnya dengan memberikan latar belakang atau deskripsi yang detail. Jadi kalau tidak detail, ya udah apa adanya. Kemudian yang kedua, fungsi prompt memberikan instruksi yang spesifik. Contohnya jika pengguna menginginkan sebuah naskah tentang dialog video animasi, prompt yang digunakan harus menyertakan kata kunci dan arah pembahasan yang tepat. Karena nanti kan tugas kalian membuat gambar, kemudian membuat audio. Setelah jadi gambar dan audio, kalian akan buat sebuah video animasi. Jadi yang sudah jadi gambarnya, gambar latar belakangnya ada yang sudah jadi? Desa sudah jadi, lagi menunggu proses ya. Punya Bella sudah jadi? Sudah Bu, OTW dipindah ke komputer. Oke. Sudah jadi gambarnya Nana? Sudah. Udah buat latar belakang ya. Nah, setelah membuat gambar latar belakang, kita buat audionya. Audio yang akan dibuat, yang akan dimasukkan ke animasi. Silakan ketik TTS masker. Ini, lihat di depan nih. Kemudian nanti klik yang ini ya, yang free ya, biar tidak berbayar. Sudah ketemu? Sudah. Sinyalnya agak nge-lag ya. Punya kalian nge-lag nggak? Nah, sudah muncul seperti ini? Belum? Munculnya nanti seperti ini. TTS masker, nanti muncul seperti ini. Udah muncul? Sudah. Yang sudah silakan kalian ketikkan. Kalian mau ngomong apa? Animasi kalian itu mau ngomong apa? Misalnya kalian mau mengajak temannya belajar berdiskusi tentang pembuatan prompt. Ayo teman-teman, kita belajar membuat prompt sebuah gambar, misalnya seperti itu. Boleh juga, ayo teman-teman kita semangat belajar supaya masa depan kita menjadi cerah. Boleh seperti itu. Silakan, sesuai yang ada di pikiran kalian. Kalau sudah, tampilannya sama dengan yang di depan nggak? Bahasanya dibuat bahasa Indonesia ya. Ini language, nggak tahu saya bahasa Inggris bacanya itu gimana ya. Bahasanya bahasa Indonesia. Sudah diketik, jangan terlalu pendek ya. Nanti animasi kalian jadinya cuma 15 detik. Sudah?
Kalian boleh memilih, kalian mau menggunakan suara apa ini? Misalkan suara perempuan atau suara laki-laki. Silakan kalian pilih. Kalau sudah, di pojok bawah ini ada kode captcha. Lihat di depan dulu. Ada kode captcha? Ada, silakan diketik itu. Samakan dengan yang di komputer kalian. Jangan yang di laptop ibu ya. Sudah semua? Kalau sudah, nanti kalau kalian sudah fix, kalian convert to speech. Kalau sudah di-convert ya. Ini punya ibu udah jadi. Sudah ada yang jadi? Sudah jadi? Kalau sudah jadi silakan download voice file kalian. Ini di bawahnya. Ya. Ada yang 50 detik? Sudah? Ini scroll ke atas. Close. Udah kata-katanya? Udah. Di-convert. Kamu pakai suara apa? Laki-laki apa perempuan? Silakan dipilih ini. Nah, kamu mau suara apa? Tinggal diklik salah satunya. Nah, scroll ke bawah lagi. Nah, kodenya udah sama kan? Convert. Oh, iya, silakan selesaikan dulu. Selesaikan dulu ya, nanti ini. Ada yang sudah muncul seperti yang di depan? Silakan kalian pilih karakternya sesuai dengan keinginan kalian. Ya, kelihatan nggak dari belakang? Browse ini silakan kalian cari audio yang sudah kalian buat. Audionya silakan kalian ambil. Sudah? Kalau sudah langsung di-record. Kalau sudah langsung di-record. Udah? Start for free. Kok motion ini kamu? Coba close. Coba scroll ke bawah. Nah, ini. Sudah jadi punya Febri? Ini tadi kan sudah. Ini di open ya. Nah, ini lagi loading nih. Yang sudah silakan di-download. Hasilnya silakan dikirim ke ibu ya. Kalau yang belum, nah start no. Sabar ya sinyalnya. Ini HP siapa? Ya udah, diverifikasi. Iya. 75. Ya. Ya, saya itu. Tuh berapa lagi? Ya.
Continue. Sudah? Tadi audiomu dimasukkan ke browse. Klik. Kenapa nge-lag lagi? Sabar ya sinyalmu. Kalau sudah semua, silakan di-close Google-nya. Masih semangat nggak? Masih. Susah nggak buat promnya? Enggak ya. Ada yang banyak kendala? Kendalanya apa? Sinyalnya susah ya. Nanti yang sinyalnya susah di rumah boleh dicoba-coba lagi. Nanti boleh dikreasikan. Kalau hari ini kan kita buat animasi. Masih mengarang cerita bebas. Kalau untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membuat animasi yang lebih terperinci dia. Dia misalkan membuat konten tentang promosi produk atau promosi sekolah ya. Sudah di-close? Masih fokus? Kalau masih fokus, supaya kita tetap semangat, kita ice breaking lagi ya. Silakan berdiri semuanya. Konsentrasi. Kalau ibu bilang botak, kalau ibu bilang batik, batuk, batok, nggak ada batok. Nggak ada batok, adanya botak. Konsentrasi. Konsentrasi. Botak, batuk, batik, batuk, botak, batik. Masih konsentrasi ya. Dah, silakan duduk kembali. Pelajaran hari ini tadi tentang membuat prompt, membuat audio, membuat animasi. Adakah yang masih bingung? Ada. Bingungnya di mana? Buat apa yang paling susah? Buat animasi yang paling susah. Berarti untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang bagaimana cara membuat video animasi. Tadi menggunakan aplikasi apa? Membuat animasi, nak. Memakai aplikasi apa tadi? Ayo, apa tadi? TTS. TTS tadi untuk membuat apa? Audio. Berarti kalau untuk membuat animasi menggunakan apa tadi? Bukan, berarti saking kalian fokusnya sampai lupa aplikasi apa yang digunakan. Nah, benar. Tadi pakai Animate from Audio yang menggunakan Adobe Express ya. Jangan sampai lupa, untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang membuat prompt dan membuat video animasi. Bisa dipahami? Jika sudah bisa dipahami, pertemuan hari ini cukup ya. Pertemuan hari ini cukup. Ada yang ditanyakan? Tidak. Atau ada yang bisa menyimpulkan? Atau ada yang mau menyampaikan tadi sudah membuat proyeknya? Ada yang mau bercerita? Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ada yang mau cerita? Tidak ada.
Tapi jangan lupa ya, tugasnya dikirim ke WA Ibu atau diupload di Google Drive. Nanti dikirim linknya ke Ibu ya. Siap? Sebelum Ibu tutup, Ibu ada pesan untuk kalian. Sekarang kan zamannya teknologi ya nak ya. Semuanya serba teknologi. Sudah canggih, bahkan ada kecerdasan buatan. Dia yang menyerupai manusia. Ya kan, kalian lihat AI. AI itu hampir menyerupai manusia. Ada yang tahu perbedaan antara manusia dengan AI enggak? Kalau kalian misalkan tanya kepada AI, ada yang pernah chattingan dengan AI? Ada. Dia menjawabnya seperti manusia kan? Ketika kalian bertanya, halo apa kabar? Pasti dia menjawab, halo kabar saya baik, bagaimana denganmu? Tapi dia menggunakan bahasa yang baku. Itulah kecerdasan buatan yang hampir menyerupai dengan manusia. Tetapi ada bedanya. Kalau kecerdasan buatan itu dia mengikuti kalian, mengikuti apa kehendak kalian. Dia hanya menggali informasi dari kalian. Dia menyampaikan informasi, dia menjelaskan apa yang kalian inginkan, tapi dia tidak tahu secara detail apanya. Gitu ya. Dengan seiring berjalannya ini waktu, teknologi ini kan hampir mengalahkan fungsi manusia. Jadi kalian sebagai generasi penerus bangsa, jangan sampai kalian kalah dengan teknologi buatan. Jangan sampai kalah dengan kecerdasan buatan. Jangan sampai kalian terlalu ketergantungan dengan kecerdasan buatan. Jadi kalau misalkan ada tugas sekolah, mentang-mentang ada kecerdasan buatan yang bisa mengerjakan soal matematika tanpa menghitung. Ada yang seperti itu? Kalian boleh minta tolong dengan AI, tetapi kalian juga harus menelitinya. Kalian juga harus mencari sumber-sumber yang lain. Apakah jawaban yang diberikan AI itu akurat atau tidak? Ya. Jadi dengan adanya AI jangan sampai mengalahkan fungsi manusia, jangan sampai menggeser fungsi manusia. Itu pesan dari Ibu ya. Boleh kalian paham tentang AI, tapi jangan sampai kalian kalah dengan AI. Jangan sampai ketergantungan dengan AI. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Tidak cukup. Jika sudah cukup, demikian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang membuat prompt dan membuat video animasi. Silakan diingat-ingat ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bertemu di minggu depan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan hari ini itu dapat bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.